Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tadi, yauma yalqawnahu salam. Yauma, pada hari, yalqawna, mereka orang-orang mukmin bertemu kepada Allah, salamun, ada ucapan selamat. Orang-orang yang hidupnya yazkurunallah, amanu alladzina innal ladzina ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Orang-orang yang zikirnya banyak waktu hidup di dunianya, maka akan mendapatkan titipan salam dari Allah melalui lisan malaikat di 4 tempat. Yang pertama, indan nazar, tatkala dicabut nyawa. Malaikat datang menyampaikan salam dari Allah, karena pada saat itu semuanya genting. Dan jika kita tidak memiliki teman-teman yang baik, kita akan gelisah. Dan hanya bisa tenang pada saat itu dengan mengingat orang baik. Sayyiduna Bilal, tatkala dicabut nyawa, dia ingat kepada Rasulullah. Bahkan waktu istrinya menangis, Bilal justru senang karena saya akan ketemu Rasul. Waktu Rasulullah akan dicabut nyawa, yang ditanya Jibril, aina Jibril? Kalau kita nggak punya teman baik, siapa yang Bapak ingat nanti? Beranikah pada saat itu kita mengingat orang-orang yang jahat? Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, kunu ma'as-sadiqin, hendaklah kamu semua ada beserta orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Karena orang-orang yang benar itu akan membuat kamu tenang di saat kamu hidup di dunia dan di saat kamu dicabut nyawa. Yang kedua, saat orang dicabut nyawa, di saat orang dicabut nyawa itu, kata malaikat yang menurut tafsir As-Sawi memahami dari hadis Imam At-Tirmidzi, silahkan dibuka ayat itu. Malaikat mengatakan demikian, ya fulan inna rabbaka yukri'ukas salam. Fulan, Tuhanmu menitipkan salam. Kalau kita sudah mendapatkan titipan salam dari seseorang, pasti orang itu cinta dengan kita. Begitu juga kalau Allah cinta dengan hambanya yang akan meninggalkan dunia yang fana ini, maka dia akan tenang. Yang kedua, yauma yalqawnahu salam, pada hari pertemuan mereka dengan Allah salam, ada kalimat salam. Indal ba'si, di saat bangkit dari kubur. Genting, pada saat itu kita belum ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ketemu Rasulullah di padang mahsyar. Di saat kita bangkit dari kubur, kita tidak akan belum ketemu dengan Rasulullah. Maka pada saat itu malaikat datang, ya fulan inna rabbaka yukri'ukas salam, fulan Tuhanmu menitipkan salam untukmu. Yauma yalqawnahu salam. Maka tenang,
Bayangkan kalau kita bangkit, misalnya kita tidur nanti malam, lalu bangkit-bangkit kita tidak tahu ada di mana, gelisahnya kayak apa, takutnya itu. Kita tidur, misalnya nanti pas melek mau sholat subuh, ternyata kita tidak tahu ada di lokasi antah berantah. Lalu bagaimana kalau itu alam kubur, alam mahsyar? Takutnya kayak apa? Nah, orang-orang yang banyak berzikir waktu di dunianya, kata malaikat, jangan takut. Kamu ada titipan salam dari Allah. Inna rabbaka yuqri'ukas salam. Dan yang ketiga, orang yang rajin zikir, tatkala akan mau masuk ke dalam surga, belum dia sampai pintu surga, malaikat sudah menjemput dan mengatakan inna rabbaka yuqri'ukas salam. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang zikir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nazala al-bala'u bi ardi qaumin wa fihim dzakirun hada anhu al-bala'." Jika Allah akan menurunkan bala di kampung ini, karena banyak yang maksiat, banyak yang berbuat dosa, wa fihim dzakirun, ada satu orang aja yang menyebut nama Allah pada saat itu, hada anhumul bala, saat itu juga bala disuruh nyingkir dari kampung itu. Wa fihim dzakirun mufrad mudzakkar nakirah umum, keumumannya ini badaliyun, tidak sumuli. Satu orangnya bisa si Jae, bisa si Umar, bisa si Bakar. Yang penting ada seorang aja di kampung itu yang zikir hada anhumul bala. Maka hada menyingkir dari mereka bala. Maka kita berutang kepada orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah, mau disadari ataupun tidak. Itu hadis Rasulullah. Maka pondok pesantren adalah bukan saja benteng ilmu, tetapi benteng dari bala Allah. Isnu husnun yunji, benteng yang menyelamatkan. Dari sini orang yang berzikir itu mendapatkan jannatain, dua surga. Kalau melihat Quran tadi dan hadis, sementara di dunia orang yang berzikir jiwanya akan tenang. Nasullah panasiyahum anfusahum. Nasullah, mereka lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, lalu Allah lupakan mereka. Orang-orang yang banyak lupa kepada Allah, dia hidupnya tidak akan tenang. Sekalipun punya harta, punya pujian, punya jabatan, kalau lupa ke Allah, hidupnya tidak akan tenang. Maka surga di dunia ini adalah tadi ingat kepada Allah. Hadirin, orang yang ingat kepada Allah itu akan pandai bersyukur. Pandai bersyukur, sabar, tidak emosional, husnuzon ke orang. Penyebab doa kita tidak diijabah ini karena kita merasa paling baik dari orang lain. Penyebab doa diijabah Allah karena kita merasa tidak lebih baik dari orang lain. Itu yang disebut dengan tawadhu. Wiridan yang sekarang kita wiridkan ini, Iqlil, itu sejarahnya dari Romli. Romli muridnya Syekh Khalil Bangkalan Madura. Romli menurunkan wiridan ini ke Asrori. Asrori menurunkan, saya mendapatkan ijazah dari beliau, kemudian ke guru kita. Mereka semuanya orang-orang tawadhu.
setinggi apapun manusia, jika ada kesombongan, saat itu dia akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman, seorang nabi yang kendaraannya adalah angin. Lalu kata Nabi Sulaiman di dalam hatinya, gak ada makhluk Allah yang seperti saya. Di dalam hati, langsung pada saat itu Nabi Sulaiman jatuh. Lalu dia berkata kepada Allah, kenapa ya Allah? Ada kesombongan pada dirimu Sulaiman. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa? Apakah kita yakin dengan sholat kita akan masuk surga? Sholat yang kadang baca takbirnya lupa kepada Allah. Sholat habis sholat kadang-kadang kita suka berbuat zalim. Apakah sholat yang seperti ini yang akan menyelamatkan kita? Maka dengan zikir ini Pak, zikir ini, zikir yang kita baca, zikir apapun itu menjadikan sebab Allah cinta. Kali-kali saja sholat kita yang tidak sempurna itu Allah terima dengan dijabrun, ditambal dengan zikir yang kita baca. Kau pulang dari sini mudah-mudahan, harapan kita tadi cuma satu, mudah-mudahan Allah, ya satu tapi besar ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan Allah terima amal ibadah kita. Selesai, dunia udah ngikutin Pak. Orang sekarang takut banget sama miskin, padahal yang takut sama miskin ya miskin juga. Kenapa? Imam Tajuddin Subki menjelaskan, as-sa'id man katabahullahu fil ajali sa'idan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang sudah Allah tentukan pada zaman ajalinya bahwa dia sa'id. Bukan setelah dia hidup bahagia dan tidak, sebelum kita ada sudah ada ketentuan dari Allah. Maka ada ketentuan Allah pada zaman azali dan ada tulisan Allah pada Lauhil Mahfuz. Tulisan Allah untuk kita yang ada pada Lauhil Mahfuz, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Itu bisa ada yang dihapus oleh Allah, ketentuan yang jelek karena kita melakukan kebaikan. Itu yang ada di Lauhil Mahfuz. Tapi apa yang Allah tetapkan pada zaman azali sebelum Lauh Mahfuz ada, yang disebut dengan tanjizi qadim, itu tidak bisa dihapus. Maka orang yang berbahagia ternyata menurut Imam Tajuddin Subki dalam Jam'il Jawami'nya, man mata ma'a imanin, orang yang mati bawa iman sekalipun masuk neraka dulu masih bahagia. Sebab ada orang yang masuk neraka tapi nggak akan masuk ke dalam surga. Orang yang mati bawa iman itu adalah sa'id sekalipun dia masuk neraka dulu. Karena orang yang nggak pernah berbuat salah itu orang muflih. Hayya alal falah. Al-muflih orang yang dari kecil, dari balik sampai matinya nggak pernah berbuat salah. Maka yang seperti ini masuk surga, tidak proses neraka. Asal bawa iman aja. Sekalipun masuk surganya neraka dulu, itu kategorinya as-sa'id. Sebab ada orang yang tidak dikeluarkan dari neraka dan tetap di sana karena matinya tidak membawa iman. Maka udah mau mikirin apa lagi hidup? Waktunya kerja, besok kerjalah, niatkan ibadah, ikhlas. Santri waktunya ngaji, kiai waktunya ngajar, semuanya diarahkan ke Allah. Waktunya sholat, kemudian isilah tengah-tengah waktu itu dengan zikir. Wala dzikrullahi akbar, ingatnya Allah kepada kamu itu lebih besar. Karena kamu ingat kepada Allah paling 2 jam, 3 jam. Allah jika ingat dengan kita ila yaumil qiyamah.
Karena tidak ada lelah pada Allah. Allah zikir nggak kayak kita, kayak lidah. Wala dzikrullahi akbar. Ai zikrullah akbar min dzikril insan. Ingatnya Allah kepada hambanya yang menyebut nama Allah itu lebih besar, karena ingatnya Allah kepada hambanya terus berjalan qadim. Qadim itu tidak diakhiri oleh sesuatu, tidak diawali, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Itu qadim. Kita zikirnya ada waktunya, dimulai jam 8, habis ini selesai. Karena kita makhluk, Allah nggak begitu. Karenanya nggak ada Pak. Yang paling enak itu ya teman-teman zikir ya. Zikir, dan di saat kita nanti pulang, waktunya ya pulang, itu teman-teman itu akan kelihatan. Maka para ulama itu tatkala meninggal yang dia ingetin itu teman-temannya, teman-teman pesantren, teman-teman zikir, si fulan mana. Jadi orang kalau udah nyeritain teman-teman yang baiknya itu waktu sakit, itu nggak lama lagi mau mati. Coba dah Bapak ciriin. Orang kalau mau mati itu yang ceritain teman-teman dulu, sampai anak cucunya nggak tahu itu yang diceritain siapa ya. Itu udah jangan jauh-jauh. Pegang kupingnya. Kalau kupingnya udah lembek dipegang kayak kapas, diginiin nggak balik, ya udah itu gak lama lagi 2 hari lagi wafat itu. Nah kadang pegang kuping bapak balik ke ibu, kalau nggak berbalik lagi pakai 2 poin ini. Kalau saya sih kapan aja lah, yang penting kita meninggal husnul, selesai, udah pulang dari sini ya. Tidak ada yang celaka ya. Humul kaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka kaum yang tidak akan celaka kaum itu duduk di sana, asal syarat pengajian itu tidak menjelek-jelekkan orang lain, tidak membuat fitnah. Qumu maghfuran lakum, berdirilah, dosamu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu saja menurut saya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.